Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Minggu, selamat berlibur, selamat bersama keluarga, menikmati libur bersama keluarga. Kali ini saya akan berbagi perihal kondisi plat lambung kapal yang mengalami bopeng atau mengalami bopeng lubang-lubang begini. Bopeng ini atau lubang di dalam istilah perkapalan, dalam istilah galangan, atau dalam istilah badan klasifikasi, ini dikenal dengan istilah piting. Kalau plat lambung kapal mengalami piting seperti ini, artinya ketebalan platnya ini sebenarnya sudah berkurang. Sudah berkurang. Bisa jadi sisanya kurang dari 6 mili sisanya. Bisa jadi sisanya tinggal 3 mili, katakan begitu. Nah, kalau sudah di hal yang demikian ini, apakah kita sebagai praktisi maritim, baik pelayaran maupun galangan atau klasifikasi, apakah boleh perbaikan piting ini pada lambung kapal? Nah, kali ini saya akan berbagi perihal kebolehan dan tidak kebolehan daripada perbaikan piting pada lambung kapal. Oke, kita mulai. Bahwa piting itu ada yang punya ide dilakukan pengisian, diisi plat lambungnya yang lubang tapi yang bopeng tadi dengan mengisi las-lasan atau well atau kampuh las. Piting bisa terjadi dari luar lambung atau dari dalam lambung. Kalau kapalnya itu dalam keadaan terapung, maka yang bisa diperiksa adalah piting yang ada dari dalam. Sedangkan pada saat kapal naik dok, piting itu bisa dilihat dari atas galangan kapal. Sehingga perbaikan piting ini ada dua, bisa dilakukan di saat kapal terapung dan dilakukan perbaikan piting di saat kapal ada di galangan kapal. Kalau piting di bagian dalam, tentunya tata cara perbaikannya berbeda dengan piting yang ada di bagian luar. Kalau bagian dalam namanya internal piting internal. Piting internal. Dan itu diisi dari dalam kapal. Dan kalau piting luar pasti diisi bisa juga di atas di saat kapal terapung menggunakan yang namanya underwater welding. Nah, apakah ini dianggap sebagai perbaikan permanen? Sesuai dengan ketentuan KAS, ini bukan perbaikan permanen. Ini bukan perbaikan permanen. Karena apa?
karena ketebalannya yang kurang dari 6 mili nggak boleh dilakukan. Jadi kalau itu sisa daripada plat yang berada di bawah piting kurang dari 6 mili, maka sebenarnya tidak boleh dilakukan dan harus dilakukan pengedokan dan dilakukan replating. Jadi perbaikan piting ini secara hakikat hanyalah perbaikan sementara. Kawan-kawan semua, bahwa piting yang telah dipersiapkan dengan baik dari segi bentuknya, ya, kebersihannya maupun kekeringannya, itu baru bisa dapat dilakukan. Contohnya saja gigi berlubang itu harus dibersihkan dulu. Lubang giginya baru diisi oleh consumable electrode las atau material habis pakai. Nah, perbaikan piting ini diperbolehkan untuk perbaikan temporeri. Namun ada perbaikan piting yang tidak diperbolehkan. Dalam hal apa perbaikan piting itu tidak diperbolehkan? Yang pertama, kawan-kawan semua, jarak piting itu dekat. Kalau jarak piting dekat, biasanya kelas itu tidak memperbolehkan. Ya, surveyor kelas itu tidak memperbolehkan dan harus dilakukan replating. Kedua, baja dengan kualitas grade E atau EH atau yang lebih tinggi itu tidak bisa dilakukan perbaikan piting. Bila ketebalan material yang tertinggal di dasar piting kurang dari 6 mili, katakan 5,9, sudah nggak boleh itu. Pasti harus dilakukan replating. Ya, sekarang sudah mulai kita memasukin kapan kita boleh, kapan kita tidak boleh. Nah, kawan-kawan semua, tentunya kita pernah menghadapi kondisi lambung kita, lambung kapal kita pada saat kita melakukan pengedokan. Katakan kita diperbolehkan melakukan piting. Maka material yang habis pakai atau elektrode ras dipilih dari daftar material habis pakai yang ada tandanya, ya, ada tandanya disetujui oleh kelas atau kelas approve untuk bisa digunakan dalam konstruksi kapal. Jadi ada welding rod elektrode las itu yang tidak bisa digunakan untuk konstruksi kapal. Ya. Sementara perbaikan piting ini adalah harus menggunakan elektrode las yang telah mendapatkan approval dari kelas. Kawan-kawan semua, piting tersebut biasanya dilakukan pengelasan isi yang posisinya di bawah, dan pemilihan material yang habis pakai yang benar adalah untuk memastikan bahwa material tersebut tangguh dan dapat dicapai dalam kondisi yang dingin, misalnya kondisi pada saat kapal berada di
air laut atau terapung. Atau pendinginan dipercepat karena adanya air di bagian luar lambung. Ini kalau dilakukan perbaikan piting dari dalam. Nah, kalau dari luar tidak perlu dengan pendinginan, karena pendinginan itu akan merubah mikrostruktur, tidak mempunyai kesempatan untuk menyesuaikan diri, akibatnya terjadi konsentrasi tegangan di dalamnya. Kemungkinan bisa terjadi retak. Itulah kenapa kapal dilas terjadi keretakan. Itu karena ada pendinginan yang dipercepat, yaitu materialnya getas. Kenapa materialnya getas? Karena mikrostruktur logam tadi tidak sempat menyesuaikan diri dalam komposisi panas tersebut, tidak sempat muat, langsung didinginkan, akhirnya getas dan mudah retak karena di dalam struktur mikronya logam itu ada yang terjadi takik, runcing atau konsentrasi tegangan. Arch welding menggunakan elektrogelas yang busur ya, yang ditutupi. Ini tidak selalu menghasilkan hasil yang optimal ya, tidak selalu. Jika ini diusulkan sebagai perbaikan, maka tentunya kita harus selalu memanggil kelas dan meminta rekomendasi dari spesialis yang di bidang pengelasan. Nah, untuk material pengelasan ini tentunya membutuhkan suplai panas pada elektrogelas. Suplai panas ini nggak boleh panasnya kurang dari 1,5 kilojoule per milimeter. Ini ketentuan daripada kelas. Jika misalnya pengelasan dilakukan dengan elektroda tertutup, katakan dengan yang berdiameter sekitar 4 mili, maka elektroda tersebut harus diendapkan pada kecepatan yang terkendali sehingga panjang elektroda tidak boleh melebihi elektroda yang dikonsumsi. Jadi itu harus sekali pakai, nggak boleh terputus ya, tidak boleh terputus. Kawan-kawan semua, para praktisi perkapalan dan galangan kapal, dengan memperhatikan pendinginan yang cepat karena adanya air di laut, maka kita selaku praktisi atau surveyor atau marine independent marine surveyor atau independent marine superintendent, maka harus dilakukan pemeriksaan secara acak pada tahap pertama pengelasan, diikuti dengan pemeriksaan hasil las-lasan. Tentunya harus mengundang surveyor dari kelas. Inspeksi atau pemeriksaan secara acak tersebut tentunya kita harus memeriksa beberapa diantaranya dengan metode tidak merusak atau pengujian tidak rusak atau non-destructive examination untuk mendeteksi apakah timbul adanya keretakan di dalam
kampuh las tersebut. Nah, alternatifnya apa? Alternatifnya bisa menggunakan cover dam yang ditempatkan di bagian luar, ditutup, dan kita vakumkan, kemudian oleh pihak kontraktor penyelam yang berkualifikasi untuk mengisolasi adanya piting dari air. Nah, dari situ kita lakukan perbaikan piting. Rincian lengkap mengenai sifat sebenarnya, lokasi, dan tingkat perbaikan harus dilaporkan. Semua aktivitas perbaikan ini kita harus laporkan. Kalau itu dilakukan di kalangan, QC harus melaporkan. Kalau dilakukan bersama kelas, QC dan kelas harus melaporkan. Bila tidak dilakukan, maka harus dilakukan memorandum rekomendasi. Ya. Ada juga yang menggunakan penggunaan senyawa epoksi kompon. Nah, ini sebenarnya perbaikan sementara, hanya menutupi saja. Itu pun juga harus dilaporkan. Nah, perbaikan permanen pada lambung kapal di bagian bawah dengan memasang plat dobling yang dilas dalam jumlah besar, jumlah luas, maka tidak bisa diterima. Sebenarnya semua dobling itu tidak bisa diterima, apalagi jumlahnya luas dalam jumlah yang besar. Jika piting terjadi pada dasar tangki, misalnya di balik lambung itu ada tangki yang merupakan bagian daripada ada tank top, maka mau tidak mau harus diperiksa oleh QC dan oleh class surveyor, dan harus berkonsultasi dengan pihak pemilik kapal dan pihak otoritas, dalam hal ini kelas maupun KSOP. Metode apa perbaikan yang terbaik yang harus dilakukan untuk plat lambung yang berhadapan dengan tangki kapal. Kira-kira itu kawan-kawan semua, para praktisi maritim, praktisi galangan, praktisi pelayaran, dan klasifikasi, inspektor, marine inspektor, marine surveyor, independent marine surveyor, independent superintendent. Itulah kira-kira piting yang terjadi di lambung kapal dan kapan itu bisa dilakukan dan kapan itu tidak bisa kita lakukan. Semoga sharing singkat ini terkait dengan perbaikan piting kapal pada lambung kapal bisa bermanfaat dalam aktivitas pekerjaan kita sehari-hari. Sekali lagi, lebih kurangnya kami memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.